Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Kitri Astuti, spesialis mata di Rumah Sakit Mata Undaan, Surabaya. Saat ini saya dipercaya sebagai divisi refraksi dan optimasi visual. Lensa kontak dibagi atas dua, lensa kontak lunak dan lensa kontak keras. Lensa kontak yang lunak itu yang biasa ditemui sehari-hari, yang biasa dijual untuk cantik-cantik, untuk yang berwarna-warna, untuk yang biar matanya biar kelihatan bisa besar. Tapi dia juga ada efek terapeutiknya untuk mengurangi minus dengan lensa kontak. Jadi untuk lensa kontak yang lunak sepertinya sudah banyak diketahui oleh sebagian besar masyarakat kita. Yang kedua adalah lensa kontak yang keras. Nah, ini lebih jarang diketahui oleh masyarakat karena memang penggunaannya yang jarang dan beberapa kesulitan adaptasi yang menyebabkan beberapa pasien kurang menyenangi menggunakan lensa kontak. Lensa kontak keras ini lebih dikhususkan pada mereka-mereka dengan bentuk kornea yang khusus, untuk minus-minus yang cukup besar, atau efek terapeutik yang dibutuhkan yang lain. Yang jelas, untuk pemilihan lensa kontak sebaiknya diperiksakan dulu ke dokter mata, kecuali memang kondisinya ya hanya untuk acara wisuda atau acara nikah. Yang penting harus satu, baca dulu do and don'ts dari pemakaian lensa kontak, terutama lensa kontak lunak. Karena ada beberapa kondisi di mana lensa kontak itu tidak boleh dipakai atau ada batasan cara pemakaian dan masa lama pakainya. Yang perlu diwaspadai adalah satu jenis lensanya. Ya, seperti yang di awal dibilang ada yang lunak, ada yang keras. Untuk jenis yang lunak itu pun juga bermacam-macam. Ada yang kadar airnya tinggi, ada yang kadar airnya rendah, ada yang pemakaiannya untuk harian, ada yang pemakaian untuk mingguan, ada pemakaian untuk bulanan. Dikembalikan lagi untuk kondisi pasien butuhnya yang seperti apa. Apabila dibutuhkan hanya sesekali aja, sebaiknya lensa kontak yang harian itu lebih aman daripada yang lensa kontak bulanan. Karena kita tidak perlu merawat dan mencuci, karena kalau kita tidak rajin merawat atau mencuci, hasilnya akan menimbulkan iritasi yang di kemudian hari menimbulkan infeksi. Nah, untuk penggunaan lensa kontak, untuk lensa kontak lunak yang harian bisa dipakai lebih sampai 12 jam untuk harian. Karena apa? Harian berarti dia sekali dipakai, setelah selesai dipakai langsung dibuang, tidak perlu dicuci atau dirawat atau disimpan. Sedangkan untuk lensa kontak yang mingguan atau yang bulanan, sebetulnya mereka itu maksimal hanya bisa dipakai maksimal 8 jam. Apabila masih diperlukan untuk menggunakan mata lebih dari 8 jam, sisanya seharusnya digunakan kacamata. Supaya apa? Supaya mata tidak mudah teriritasi dan kornea kita tetap terjaga stabilitasnya. Bagaimana supaya tidak terjadi infeksi? Satu, kita harus menjaga kebersihan, terutama tangan. Tangan, terutama tangan yang memegang lensa, itu harus benar-benar bersih, alias kita harus cuci tangan dengan baik dan benar, dengan air mengalir dan dengan sabun. Serta harus dikeringkan dengan tisu yang tidak berserat. Itu penting sekali supaya seratnya tidak masuk ke dalam lensa kontak kita. Kemudian pada saat memasangnya, kita harus tahu bagaimana mencuci, menetes obatnya, dan memasangkan ke mata. Untuk lensa kontak lunak lebih mudah karena kita bisa langsung menempelkan ke mata. Untuk lensa kontak yang keras, beberapa ada yang lebih nyaman menggunakan plunger atau suction cup supaya lebih mudah menempelkan. Tapi bila sudah terbiasa, sebetulnya dengan telunjuknya sendiri pun juga sudah bisa terpasang langsung tanpa menggunakan alat bantu. Lensa kontak bila digunakan dalam waktu yang tepat
tidak bermasalah. Tapi apabila dia dilakukan penggunaan yang berlebihan, lebih lama dari masa pakainya, kemudian yang lebih parah lagi terbawa tidur, akan menyebabkan iritasi. Awal iritasi, jangan langsung lensa kontak yang ada itu dipakai lagi. Sebaiknya lensa kontak yang sudah pernah mengalami iritasi sebaiknya dibuang dan diistirahatkan dulu mata supaya iritasinya atau merahnya itu menghilang. Apabila dalam 2-3 hari masih tetap belum membaik, sebaiknya perlu periksa ke dokter mata. Oke, jadi yang kita bicarakan pertama kali adalah membersihkan lensa kontak lunak. Jadi lensa kontak lunak setelah dilepas dari mata, kemudian dicuci dengan cairan pembersih. Kemudian setelah itu disimpan di dalam kotaknya yang berisi sudah cairan pembersihnya juga. Nah, keesokan harinya pada saat kita akan memakai lagi, keluarkan dari kontainernya, kemudian bilas dengan obat tetes yang sudah disediakan, kemudian baru dipasangkan ke mata. Jangan lupa semua tindakan dimulai dengan cuci tangan di awal dan di akhir, baik pada saat pemasangan maupun melepas lensa kontak. Untuk lensa kontak keras, diperlukan pembersihan rutin untuk tiap minggu, terutama untuk membersihkan debris-debris atau sisa-sisa kotoran mata yang menempel pada lensa kontak keras. Itu ada cairannya khusus untuk membersihkan supaya tidak terjadi deposit yang menempel pada lensa kontak keras. Cairan lensa kontak itu harusnya dipakai untuk lensa kontaknya saja. Jadi kalau ada yang menyarankan untuk diteteskan di mata, itu tidak boleh. Jadi pembersihan dilakukan untuk lensanya saja, sedangkan setelah akan dipakai harus dibilas dengan obat tetes pelembab mata yang disarankan oleh dokter mata maupun optician yang sudah dilatih untuk pemasangan lensa kontak. Sebaiknya kalau seperti itu harusnya dilepas ya. Cuman kadang-kadang kan kita, aduh dok sibuk dok, aduh dok nggak bawa kotaknya ini dan itu. Sebaiknya pengguna lensa kontak harus punya obat tetes yang bisa diteteskan pada saat dia menggunakan lensa kontak. Ada beberapa jenis merek tertentu yang bisa ditanyakan pada optician atau ke dokter mata yang bisa dihubungi. Mulai dari rasa tidak nyaman. Jadi rasa tidak nyaman itu adalah salah satu tanda dari iritasi. Jadi apabila merasakan ada rasa tidak nyaman, sebaiknya segera dilepas dan dibersihkan. Oke, keesokan harinya boleh kita cobakan lagi. Tapi apabila dicobakan lagi, rasa tidak nyaman itu masih datang, ikhlaskan saja itu lensa kontak. Harus dibuang dan kita harus buka baru. Satu lagi yang harus diingat bahwa kontainer harus dibersihkan berkala dan disteril berkala. Karena dalam waktu periode 1-2 minggu sudah terjadi tumpukan deposit. Sehingga kalau tumpukan deposit itu dibiarkan tanpa dibersihkan, itulah yang menyebabkan iritasi dari lensa kontak tersebut. Kalau sudah di rumah sakit, ya yang jelas kita periksa dulu kondisinya seperti apa. Mulai dari derajat ringan, sedang, sampai berat. Kalau derajat ringan, biasanya akan sembuh kembali tanpa ada cacat. Derajat yang sedang, biasanya timbul beberapa kondisi yang menyebabkan apakah ada pembatasan penggunaan lensa kontak untuk sementara. Yang derajat berat, bahkan dia bisa kehilangan penglihatannya karena terjadi perubahan dari warna kornea sehingga tidak kembali penglihatannya. Harus tahu kapan dan bagaimana cara merawat dari lensa kontak. Kapan itu artinya menggunakannya berapa lama. Jadi tidak boleh digunakan secara berlebihan. Dan apabila perlu digunakan lensa kontak yang jangkanya lebih dari 8 jam, sebaiknya gunakan yang lensa kontak yang harian. Kemudian apabila ada rasa tidak nyaman, segera dilepas. Jadi jangan dicoba bertahan, dicoba ditetes, dicoba ditunggu aja nanti sebentar lagi akan hilang sendiri. Bahkan ada yang lebih parah dikucek. Tidak boleh sekali-sekali mengucek mata pada saat menggunakan lensa kontak. Jadi kalau sudah tidak nyaman, lepas. Jangan bertahan dan memaksakan mata
sehingga nanti akhirnya pada saat sudah parah, kita sudah tidak bisa menolong lagi. Dan apabila keluhan tidak nyaman itu sudah lebih dari 2 hari, segera ke dokter mata. Jangan coba-coba untuk beli obat sendiri, karena itu tidak akan menolong, malah memperparah keadaan. Apabila masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum paham dari penjelasan saya, bisa menghubungi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.